kalau pengen langsung cash, ya jangan mengandalkan gaji aja, kita harus punya second job yang lainnya, kecuali memang perusahaannya bagus banget nih, mau ngasih dana gede untuk karyawannya bisa punya rumah karena mereka bekerja di sana. Tapi case-nya ini kecil banget sih, bahkan untuk perusahaan multinasional pun mereka jarang banget ngadain kondisi yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, di video kali ini kita akan mencoba memberikan respon dari beberapa pertanyaan yang berseliweran terkait case anak muda yang pengen punya rumah. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah dirangkum yang hari ini akan kita respon. Kira-kira apa sih jawabannya menurut Lumina nih? Oke, saya lihat dulu pertanyaan yang pertama ya. Gimana cara anak muda yang penghasilannya UMR bisa beli rumah ya? Apakah mencicil rumah adalah salah satu jalannya bagi anak muda tadi yang gajinya UMR? Apakah harus nabung dulu nih 9 tahun? Kira-kira gimana ya? Nah, anak muda ini kita kasih batasan dulu ya. Jadi kalau udah lebih dari 30 tahun bukan disebut sebagai pemuda, alias sebagai mantan pemuda gitu. Nah, untuk anak-anak di usia ini yang mereka bekerja dengan penghasilan UMR, kira-kira bisa nggak ya punya rumah atau terlalu berat? Kita lihat dulu nih di mana UMR-nya. Kalau UMR-nya di kota-kota cukup besar, yang pertama nih, kalau misalnya pengen nabung yang cukup lama, karena ini kembali ke selera kita masing-masing. Ada yang sabar, aku pengen banget cash, nunggu lama dulu, tadi ditabungin di emas, di saham, di reksadana, atau dititipin, atau misalnya saya mau beli tanahnya dulu, itu terserah sahabat semuanya. Ada yang memang punya kebutuhan urgent nih, harus beli, misalnya dia sebagai anak pertama, terus dia punya adik-adik yang banyak, terus orang tuanya di kampung juga nggak punya rumah, misalnya dia kerja di kota, mau nggak mau dia harus punya tempat tinggal segera karena harus memboyong anggota keluarganya untuk tinggal di sana. Jadi pilihan mau nabung dulu atau mau langsung dulu, yaitu kembali ya ke pilihan sahabat semuanya. Untuk bisa memilih rumah yang pasti, silahkan pilih rumah sesuai dengan budgetnya. Kalau sudah memilih rumah pasti ada plus dan minusnya. Mungkin plusnya tempatnya dekat, minusnya kita harus ongkos BBM-nya banyak. Mungkin plusnya tempatnya dekat tapi harganya cukup mahal, mungkin lingkungan sekitarnya dan yang lain sebagainya. Yang pasti nggak akan pernah ada hunian atau rumah yang 100% sesuai dengan keinginan dan kondisi kita. Kalau kita pengen dapat rumah dengan cicilan, ya dia harus mencicil maksimal 30% dari gajinya atau sekitar 1 juta ya, 1.200.000 lah dari gajinya. Kalau memang mau mencicil berarti kita harus punya penghasilan yang tetap untuk menanggungnya. Tapi mencicil ini ada beberapa pilihan ya sahabat semuanya. Yang pertama, kalian bisa mencicil lewat KPR. KPR kalau saran saya ya di bank syariah aja. Nah, proses untuk bisa ke KPR ini panjang ya. Pengalaman saya sendiri, kita harus misalnya mau beli rumah yang baru ataupun yang second itu beda, karena beda dari DP-nya juga. Kalau rumah yang baru biasanya DP-nya 0%. Kalau rumah yang second DP-nya minimal 5% dari harga kita membeli rumah. Setelah itu kita perlu juga mengecek rumah ini dia punya SHM atau enggak. Kalau hanya AJB, udah pasti ditolak sama banknya. Jadi SHM, terus punya IMB. Yang selanjutnya PBB-nya juga masih aktif. Nanti dari pihak bank akan ngecek dan melihat profil kita, apakah kita punya kemampuan bayar dan berapa banyak DP yang bisa kita sediakan. Nah, tips saya nih, kalau sahabat pengen cicilannya lebih kecil, sediakan DP yang cukup lumayan besar, yang akhirnya kita punya cicilan yang lebih kecil. Apalagi misalnya kalian bekerja di perusahaan BUMN dan lain sebagainya, yang kadang bank-bank
itu memiliki program-program tertentu di marketingnya yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan. Itu yang pertama lewat bank syariah ya. Yang kedua, kita bisa mencicil langsung ke developernya nih, Jadi beberapa developer yang ramai sekarang ini. Jadi ketika memilih cukup pertimbangkan ya, survei satu persatu, minta brosurnya, bandingkan, lihat situasinya, lihat lingkungannya, karena setiap dari anak muda ini punya style dan pilihan masing-masing dalam memilih dunia. Boleh deh kita mau diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kalau sahabat merasa video ini inspiratif dan memberikan manfaat bagi orang lain, biar kita tambah makin semangat lagi untuk upload video-video lainnya. Jangan lupa ya, saksikan video lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.